pembahasan analytical hierarchy proses AHP. Metode analytical hierarchy proses dikembangkan oleh Thomas L. Saati, seorang ahli matematika, pada tahun 1970-an dan dipublikasikan pada tahun 1980. Definisi AHP, Analytical Hierarchy Process AHP, adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki. Dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Definisi metode Analytical Hierarchy Process AHP menurut para ahli. Menurut Taylor 2014, AHP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria AHP. Mengembangkan satu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambil keputusan. Menurut Putri 2012, AHP adalah analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem di mana pengambilan keputusan berusaha memahami suatu kondisi, sistem, dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Menurut Nugraha 2017, AHP adalah sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis kriteria yang banyak, beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan lainnya. Tingkat kepentingannya adalah penekanan utama pada konsep AHP. Definisi metode analytical hierarchy proses AHP menurut para ahli. Menurut Herjanto 2009, AHP adalah suatu teknik pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat hierarki analisis. Menurut Shukron 2014, Analytical Hierarchy Process AHP adalah sebuah hierarki fungsional dalam pengambilan keputusan dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Menurut Wibisono 2006, Analytical Hierarchy Process AHP adalah alat bantu pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, bahkan multi-atribut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang definisi metode Analytical Hierarchy Process menurut para ahli. Menurut Herjanto 2009, AHP adalah suatu teknik pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat hierarki analisis. Dan menurut Shukron 2014, Analytic Hierarchy Process atau AHP adalah sebuah hierarki fungsional dalam pengambilan keputusan dengan input utamanya adalah persepsi. Dan menurut Wibisono 2006, Analytic Hierarchy Process adalah alat pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, bahkan multi-atribut. Selanjutnya ada prinsip AHP menurut Saati. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, Saati 1993 ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah salah satunya decomposition. Nah, decomposition ini adalah sebuah prinsip. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang untuk menjadi unsur-unsur kebentuk hierarki proses pengambilan keputusan, di mana setiap unsur elemen yang berhubungan. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak memungkinkan dilakukan pemecahan yang lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. Yang kedua ada comparative judgment, di mana prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada satu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode AHP. Penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks yang disebut matriks Fairwies comparison, yaitu matriks perbandingan berpasangan semua yang membuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria.
Yang ketiga ada synthesis of priority. Nah, pada prinsip ini menyajikan matrix Piruis comparison yang kemudian dicari elegan vektornya untuk mendapatkan local priority karena matrix Piruis comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antaranya local priority. Dan yang terakhir ada logical consistency. Nah, ini merupakan karakteristik yang paling penting, di mana hal ini dapat dicapai dengan mengagresikan seluruh vektor eigen yang diperoleh dari tingkat hierarki, dan selanjutnya diperoleh oleh suatu vektor posisi tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki. Bagi teman-teman yang masih bingung apa itu hierarki, hierarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan. Menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis dan akhirnya melakukan elemen-elemen atas penilaian atas elemen-elemen tersebut, sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil, seperti itu. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hierarki oleh Permardi 1992, hierarki struktural. Hierarki struktural yang berfungsi menguraikan masalah yang kompleks. Masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen menurut ciri atau besaran tertentu seperti jumlah, bentuk, ukuran, atau warna. Dan hierarki fungsional menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian yang sesuai. Bagian yang sesuai hubungan esensialnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kelebihan metode AHP. Kesatuan. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kedua, kompleksitas. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Ketiga, saling ketergantungan. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Keempat, struktur hierarki. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dan masing-masing level berisi elemen serupa. Kelima, pengukuran. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Dan keenam, sintesis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Selanjutnya, kelebihan metode AHP. Trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Kedua, penilaian dan konsensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Ketiga, pengulangan proses. AHP mampu membuat orang-orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Selanjutnya ada kelebihan metode AHP menurut Badiru tahun 1995. Struktur yang berhierarki merupakan konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria paling dalam, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan, dan memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan AHP. Yang pertama, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.
Nah, selanjutnya yaitu keuntungan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP menurut Satie 1993. Yang pertama, kesatuan AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luas untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur. Yang kedua, kompleksitas AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks. Yang ketiga, sintesis AHP menuntun ke suatu tafsiran menyeluruh tentang kebalikan setiap alternatif. Yang keempat, konsistensi AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. Yang kelima, saling ketergantungan AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear. Yang keenam, tawar-menawar AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas alternatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. Yang ketujuh, pengukuran AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan wujud suatu metode penetapan prioritas. Yang kedelapan, pengulangan proses AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Yang kesembilan, penilaian dan konsensus AHP tak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda. 10. Penyusunan hierarki AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa pada setiap tingkat. Selanjutnya, adapun tahapan metode AHP. Menurut Kadarsha dan Ali pada tahun 1998, 1. Mengidentifikasikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. 3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Lalu 4. Mengidentifikasikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak nx sama dengan n kurang 1 atau 2 buah dengan banyaknya elemen yang dibandingkan. 5. Menghitung nilai again dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. 6. Mengulangi langkah 3 dan 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. 7. Menghitungnya vektor again dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Lalu 8. Memeriksa konsistensi hierarki. Adapun langkah-langkah AHP. 1. Mengidentifikasikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. 2. Menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Penyusunan prioritas untuk setiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot dan kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada setiap tingkat hierarki. Perkenalkan, nama saya Ratu Yuniarti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat metode Analytical Hierarchy Process. Yang ke-1, memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Kedua, memudahkan pengukuran dalam elemen. Ketiga, memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. Keempat, memungkinkan perencanaan ke depannya. Selanjutnya, konsep AHP. AHP merupakan metode pengambilan keputusan dari suatu masalah multifaktor yang kompleks yang disusun menjadi satu hierarki. Analisis AHP cocok digunakan pada permasalahan yang melibatkan kriteria kualitatif yang sulit dikonversi ke dalam bentuk data kuantitatif. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan berpasangan dan berdasarkan pada pendapat dari para ahli dalam memperoleh skala prioritasnya. Dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, ada 3 prinsip yang mendasari pemikiran AHP, yakni prinsip hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip menentukan konsistensi logis.
Terakhir, AHP sebagai pemecahan masalah. Analytical hierarchy process digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingkan dengan metode lain karena alasan-alasan berikut. 1. Struktur yang berhierarki. Sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambilan keputusan. Ketiga, memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.